Sangat efektif Mas, Itu hasilnya melebihi untuk bahan untuk kimia itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di antara tanaman cabai merah besar yang sangat besar teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai merah besar ya teman-teman. Dengan ini di dataran tinggi, dengan curah hujan yang cukup tinggi, dengan mungkin untuk kerapatan tanaman yang cukup rapat, akan tetapi untuk pertumbuhannya ini masih bisa sangat maksimal teman-teman. Untuk dari daunnya sangat bisa hijau sehat, dan untuk pertumbuhan tunas bisa maksimal, dan untuk untuk pembuahan ya teman-teman, untuk buah sangat, untuk kualitas buah yang dihasilkan juga sangat luar biasa teman-teman, sangat besar-besar. Dan untuk untuk kualitas buahnya itu sangat luar biasa teman-teman, bisa mengkilat dan juga buahnya itu bisa keras-keras teman-teman. Nah perlu diketahui juga teman-teman, untuk tanaman cabai merah besar yang sangat subur ini teman-teman, ini untuk penggunaan kimianya sangat minim sekali teman-teman. Sampai usia saat ini, usia 100 hari kurang kira-kira, itu hanya mengeluarkan pupuk kimia susulan itu hanya 1 kilo teman-teman. Nah kira-kira ingin tahu kan kira-kira bagaimana perawatan yang beliau lakukan? Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas budidaya tanaman CMB teman-teman, cabai merah besar yang sangat luar biasa teman-teman. Dan berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Bapak bisa perkenalan diri dulu mungkin Pak. Nama saya Bapak Agus dari Jurangrejo, Padesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Mas. Jadi dari Pak Agus nggih, ya. Pak Agus dari Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, di cuaca pagi yang cerah nggih Pak niki Pak, kita bisa bersilaturahmi ke tempat Bapak Agus ya, di daerah Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur teman-teman, dengan budidaya tanaman cabai merah besar. Bapak gimana nih kabarnya Pak hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Kalau ngomong-ngomong tentang budidaya tanaman cabai merah besar nggih Pak niki, untuk budidaya tanaman cabai merah besar ini sudah sering melakukan atau bagaimana Pak jenengan Pak? Ya sering, setiap musim tanam. Setiap kali musim itu pasti tanam CMB terus nggih Pak. Dan kalau di sini itu udah datarannya udah tinggi nggak atau mana? Udah dataran tinggi nggih Pak. Dan kalau boleh tahu untuk cabai CMB ya, yang jenengan tanam ini untuk varietas yang ditanam apa Pak? Untuk tanaman ini namanya Megatop. Benihnya namanya Megatop. Megatop. Dari Bintang Asia. Oh, jadi teman-teman, untuk Pak Agus sendiri saat ini menanam CMB dengan varietas Megatop ya Pak ya, dari Bintang Asia. Dan kalau untuk saat ini udah usia berapa nih Pak? Ini sekitar 100-an. Udah sekitar 100 hari ya Pak ya. Dan kalau saya lihat ini memang udah pada berbuah ya Pak ya, berbuah udah pada besar-besar buahnya Pak. Dan kalau ini untuk cabai merah besarnya itu di kategorinya ikut yang TW itu ya Pak ya? TW. Jenis TW gitu ya Pak ya? Lentung. Nah, kalau biasanya nyebutnya lombok pelentung gitu ya Pak ya. Dan kalau untuk populasi Pak, untuk populasi yang ditanam ini kira-kira berapa populasi Pak ini Pak? Ini sekitar 11.000. 11.000 pohon ya Pak ya? 11.000 pohon. Dan kalau saya lihat ini untuk jarak tanamnya kok kayaknya berapa Pak ini, kok rengket banget Pak? 20 cm. 20 cm Pak untuk jarak tanamnya ya? Tanam pohon. Itu emang kalau di cabai merah besar itu biasanya dengan jarak 20 cm itu atau bagaimana Pak? Atau standarnya berapa sih Pak? Standarnya untuk cabai merah besar ini 30 sampai 35 lah. Standarnya itu 30 sampai 35. Ya. Tapi Pak Agus ini menerapkan 20 cm ya Pak? Iya. Itu mungkin alasannya jenengan Pak? Untuk pembuatan hasilnya gimana supaya tahu gitu. Oh, berarti untuk eksperimen gitu nggih Pak. Kalau kita buat lebih jaraknya lebih dekat itu kira-kira hasilnya bagaimana gitu nggih. Ya. Dan kalau saya lihat ini untuk satu bedengan itu hanya diisi satu ya Pak, satu lajur gitu nggih Pak nggih. Satu pohon. Satu pohon ya Pak ya. Itu mungkin triknya emang begitu atau bagaimana Pak? Ya segini ya. Kalau biasanya kan ada yang ditancap dua. Ya. Nah itu kalau dengan yang satu lajur itu adakah keuntungan atau gimana itu Pak? Ada Mas. Itu keuntungannya untuk pengobatan lebih ringan, hasil maksimal banyakan yang satu. Oh, jadi untuk perawatan itu lebih maksimal dan juga untuk hasilnya juga lebih maksimal yang satu deret gitu Pak. Dan kalau berbicara tentang pengolahan lahan Pak, untuk lahan yang jenengan tanami ini lahan kategorinya itu lahan baru atau lahan bekas Pak ini Pak? Yang di bawah itu bekas. Untuk cabai 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut Pak? Kalau yang berarti ini untuk lahan itu berarti sudah 5 kali berturut-turut itu tanam cabai merah besar di
atau kecil, cabai. sama kecil. Oh, berarti kecil 2 kali, cabai besarnya 3 kali. Oh, berarti untuk lahannya ini kategorinya udah lahan bekas ya Pak ya. Bekas, Kemarin bekas. sudah 5 kali digunakan tanam cabai terus ya Pak ya, ya. dengan varietas yang dengan jenis cabai yang berbeda. Dan Beda. kalau untuk pengolahan lahan tetap dilakukan atau mboten Pak? Dilakukan Mas, setiap mau nanam diolah dulu. Kalau pengolahan lahan biasanya yang dilakukan gimana Pak kira-kira? Atau adakah pencakulan ataupun gimana itu Pak? Pakai brujul Mas. Brujul itu bagaimana Pak? Oh, Kultivator traktor. itu. Oh. Traktor. Terus untuk bedengan itu letaknya tetap sama Pak? Atau Ya sebagian ada yang sama, geser sedikit gitu aja. oh, berarti selama 5 kali tanam itu, tapi setiap mau tanam itu tetap diolah dulu ya Pak nggih. diolah dulu. Di istilahnya dibalik dulu tanahnya gitu nggih. Ya. Dan kalau untuk kaitannya dengan pupuk dasar Pak, kalau boleh tahu pupuk dasar yang digunakan apa ini Pak? Untuk pupuk dasar saya pakai kotoran ayam, sama Vertipos, sama itu apa? Posca. Ponska. Dan kalau untuk pupuk dasar berarti ada kotoran ayam ya Pak? Ya. Kotoran ayam, Vertipos dan juga ada Ponska Ponska itu ya. aja. Kalau untuk kotoran ayam sendiri Pak itu udah istilahnya udah matang atau difermentasi di lahan Pak? Difermentasi di lahan dulu. Oh, difermentasi di lahan. Itu kira-kira pas ada pendiaman berapa lama Pak sampai pindah 1 tanam? minggu. Oh, 1 minggu Pak? 1 minggu. Berarti setelah ditabur seperti ada pupuk kotoran ayam itu tadi, terus ada Vertivos, Ponska, itu pendiaman seminggu ya Pak ya? Seminggu. Itu langsung tanam Pak? Langsung tanam. Oh, dan kalau boleh tahu adakah perlakuan Pak mungkin Pak di sebelum tanam Pak? Apakah ada pengocoran ataupun pengocoran kayak apa ya, kayak seperti ada dekomposer atau asam humat gitu, ada nggak Pak? Iya, pakai itu untuk nutrisi. Oke, itu sebelum tanam berarti Pak? Sebelum tanam dikompres dulu sama untuk menjaga hewan yang racun. Itu biasanya dimasukkan apa aja Pak? Kalau yang nutrisi Itu mungkin? yang saya masukkan jenis apa ya itu? Sumo. Oh, sumo. Sumo. Itu di spray Pak, di lahan, di spray di lahan ya Pak? dulu, langsung dipasang mulsa Oh, itu tujuannya untuk mengatasi apa Pak biasanya Pak? untuk orong-orong sama ular bumi. Oh, ulat tanah gitu nggih, untuk mengatasi orong-orong dan juga untuk ulat tadi ya, khawatir itu bisa memakan yang itu ya Pak, mengganggu gitu ya pas pindah tanam. Waktu tanam. Terus kalau pas pindah tanam Pak, itu kalau adakah perlakuan Pak pas pindah tanam itu Pak? Pindah tanam ya ada pakai M4. M4. M4 sama kalsium. Jadi ada setelah pindah tanam itu berarti itu Langsung kocor. dikocor. Kocor langsung. Setelah pindah tanam itu berarti ada jeda berapa hari gitu, atau misalnya udah tanam terus langsung kocor Pak? Langsung Oh, berarti setelah tanam langsung dikocor kocor. M4 iya. sama kalsium Pak. Kalsium. Kalsium kalau biasanya digunakan apa Pak? Vitala. Kalsium Vitala itu ya Pak ya. Itu terus itu kalau untuk perawatan Pak, untuk perawatan fase pertumbuhan Pak, mungkin pupuk kocoran yang dimasukkan biasanya apa aja Pak? Itu untuk kocoran umur 15 hari. Ya. Saya pakai nutrisi yang namanya pesing. Apa itu Pak, nutrisi pesing Pak? Iya, itu pembuatan lokal sendiri. Oh, iya. Jadi di usia 15 HST ini Pak Agus memasukkan nutrisi buatan sendiri gitu Pak? Buatan sendiri. Itu berarti bentuknya pupuk organik cair gitu Pak? Cair. Oh, jadi teman-teman untuk di usia 15 HST Pak Agus ini ada ramuan sendiri, namanya ramuan pesing Pak. Ramuan pesing itu kalau boleh tahu dari apa Pak bahannya? Bahannya soal itu saya kurang tahu, kurang jelas lah Mas. Itu merupakan pupuk organik cair buatan sendiri gitu nggak? Iya, iya. Itu di usia 15 HST ya Pak ya? Iya. Kalau sebelum itu mungkin adakah apa ya, penambahan nutrisi, kocoran atau spray Pak di fase pertumbuhan? Ada. Itu biasa pakai morden. itu di usia berapa Pak? Morden usia 30 hari Mas. Oh, berarti di usia 30 hari memasukkan morden ya Pak? Itu mungkin dengan dosis berapa sih Pak kira-kira Pak? Dosis 2 tutup. 2 tutup itu? Sekitar 40 Mas. 40. 20 Mas. Ya, 20. berarti untuk modernnya tadi 2 tutup ya Pak ya? Iya, Itu kalau yang dirasakan kira-kira bagaimana Pak kalau di tanaman sendiri Pak? Kalau di tanaman itu efektif untuk pemupusan, lebih bagus. Berarti dengan penggunaan modern tadi pupus itu bisa lebih maksimal tumbuhnya itu lebih cepat gitu Pak ya Pak? Cepat. Itu di usia 15 HST. 30 Mas. Oh, 30 ya Pak ya? Dan kalau sebelum itu mungkin adakah nutrisi-nutrisi yang ditambahkan mungkin Pak? Nggak ada. Nggak ada nggih. ada. Terus kalau untuk pupuk seperti yang kocoran Pak ini Pak, itu tetap dimasukkan nggak Pak? Pupuk kocoran, misal nutrisi yang dikocor itu tetap dimasukkan nggak Pak? Masuk umur 15 sampai 30 itu.
Berarti sebelum 5 HST itu belum ada enggak ada perlakuan berarti ya, Pak ya? Perlakuan. Oh, jadi cuma dasaran itu tadi. Oh, tapi untuk pertumbuhannya bagaimana Pak itu? Tetap bisa Alhamdulillah ini sangat bagus. Oh, masih bisa bagus Maksimal. gitu ya, masih bisa maksimal nggih. Berarti jadi teman-teman di usia 1 sampai 15 HST itu belum ada perlakuan berarti nggak Pak ya? Dan baru ada perlakuan di usia 15 HST dan sampai 30 tadi ya Pak ya. Salah satunya tadi dengan penggunaan Modern Volt tadi ya Pak ya. Dan kalau untuk penggunaan nutrisi lain Pak setelah 15 HST itu apakah ada yang dimasukkan Pak Ada. nutrisinya? Untuk nutrisi yang selanjutnya itu memakai Impersol. Itu di usia 58 hari. 58 hari ya. Berarti itu udah menginjak fase berbuah atau belum? Oh, sudah berbuah, Mas. Oh, berarti kalau di fase memasuki fase berbuah, Pak Agus memasukkan Impresol ya, Pak ya, yang merupakan kandungannya asam humat dan kalium ya, Pak ya. Itu dikocor, Pak? Dikocor. Kalau boleh tahu biasanya yang dengan kocoran itu dosis berapa, Pak itu, Pak? Saya pakai 200 liter, saya pakai 1 bungkus. 1 bungkus ya, Pak ya? 1 kilo saya. 1 kilo ya? 1 kilo untuk 200 liter ya? 200 liter. Dan kalau boleh tahu gimana sih Pak kira-kira yang dirasakan dengan penggunaan Impresol itu, Pak? Ya sangat irit buat saya. Mungkin iritnya itu kira-kira kaitannya dengan apa Pak ini Pak biasanya? Bahan organik, Mas. Untuk pupuk kimianya. Saya pakai pupuk kimia itu cuma 1 kilo aja. Oh, untuk pupuk susulannya Pak? Susulannya. Jadi mungkin salah satunya dengan penggunaan Impresol tadi juga bisa dengan penggunaan Impresol itu menurut Bapak irit karena bisa menekan penggunaan pupuk kimia gitu nggih Bang? Iya, iya. Dan kalau kaitannya dengan khasiat atau manfaat yang dirasakan dengan Impresol itu gimana Pak? Sangat efektif, Mas. Itu hasilnya melebihi untuk bahan untuk kimia itu tadi. Oh, kalau boleh tahu biasanya yang dilihat di hasil dari Impresol itu apanya Pak? Mungkin dari buahnya atau bagaimana Pak? Buahnya sangat bagus, untuk daun sangat lebat. Oh, berarti daunnya bisa lebat dan untuk buah tidak dilakukan lagi ya Pak, sangat lebat juga ya Pak ya untuk buahnya ya Pak ya, sangat bisa besar dan maksimal ya Pak ya. Kalau sebelum fase pembuahan Pak, kalau di fase pertumbuhan mungkin adakah nutrisi yang dimasukkan Pak? Itu enggak ada Enggak ada nggih. Kalau 3 kali nutrisi itu. Itu yang dimasukkan apa aja Pak? Ya, yang pertama untuk 15 sampai 30 ya pakai pesing itu tadi. Baru yang ketiga umur 58 pakai Impersol, KH sama Biosigma sama pesing lagi. Oh, jadi berarti di pas pengaplikasian Impresol itu juga memasukkan KH dan Biosigma, Pak? Iya. Oh, dibarengkan itu, Pak? Bareng, Pak. Kalau mungkin itu kan sama Morden sama Vitaronnya, Mas. Impresol, KH sama Biosigma itu dikocor, Pak? Kocor. Oh, dibarengkan berarti ya, Pak ya? Iya. Berarti ada memasukkan kalsium juga ya Pak ya di tanaman ya Pak via kocor. Kalau menurut Pak Agus dengan penggunaan kalsium KALH yang merupakan kalsium humat itu kira-kira yang dirasakan bagaimana Pak? Yang saya rasakan KALH untuk kuat untuk batang, sama Pitoptora gitu Pak. Iya. Berarti jamur. Berarti selain itu bisa memperkokoh batang dan juga memperkokoh tanaman dan penghangat tanah. Oh, penghangat tanah. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan penghangat tanah itu kira-kira bagaimana Pak? Kalau misal di tanahnya ibaratnya jadi hangat itu kira-kira bagaimana? Itu hangatnya itu tanaman yang kedinginan. Bisa Oh, berarti kaitannya dengan kelembaban gitu nggih Pak nggih? Karena mungkin mengurangi kelembaban juga nggih Pak nggih. Jadi dengan penggunaan KALH itu bisa memperkokoh batang juga ya Pak ya, dan memperkokoh tanaman. Dan tadi kaitannya dengan Pitoptora itu berarti tanaman itu berarti menjadi lebih kuat gitu nggih Pak nggih. Dan kalau dengan penggunaan Biosigma Pak ya, merupakan trichoderma itu mungkin tujuan Bapak memasukkan Biosigma ataupun trichoderma itu mungkin untuk apa Pak? Itu untuk mengurangi bahan kimia itu, Bang. Dan kalau kaitannya dengan layu juga gimana Pak? Ya ada. Layunya bisa terhambat lah Mas. Berarti dengan penggunaan Biosigma itu bisa menghambat layu gitu Pak menurut Pak Agus Pak. Berarti dari 11.000 populasi ini tetap untuk yang layu tetap ada Pak berarti Pak? Ada. Layunya kesalahan saya itu ada tanah yang ngelentong Mas. Oh, enggak rata gitu nih Pak nggih? Enggak bisa. Oh iya. Jadi itu layu itu bukan karena istilahnya karena drainasenya kurang baik gitu nggak Pak nggih? Bukan dari itu nggih Pak. Ya mungkin bukan murni dari serangan jamur gitu nggak Pak nggih? Jadi tadi dengan pengguna gara-gara drainasenya kurang baik gitu nggih Pak nggih. Jadi dengan penggunaan Biosigma tadi juga bisa membantu menghambat layu juga nggih Pak nggih. Mungkin dari 11.000 populasi ini yang layu kira-kira berapa Pak mungkin Pak? Sekitar
yang layu kena fusarium itu sekitar 20-an Mas. 20-an ya. Berarti kan sangat berapa, hanya sedikit sekali ya Pak ya, dari 11.000 populasi yang hanya yang layu hanya 20-an batang itu Bang Ewe. Dan kalau untuk penggunaan kalsium Pak, itu kalau kaitannya dengan kalha ya Pak ya, itu pemberian kalsium itu biasanya dikocor atau di spray juga Pak? Itu saya pakai kocor aja. Pakai kocor aja. Pakai kocor aja. Kalau yang via atas mungkin Pak juga dimasukkan nggak? Masuk Kalbovit. Oh berarti kalsiumnya itu masuk juga via atas juga ya Pak ya? Iya. Itu dengan aplikasi Kalbovit tadi nggih Pak? Dan kalau boleh tahu gimana Pak yang dirasakan Pak dengan penggunaan Kalbovit itu Pak? Kalbovit itu pernah kena serangan gagang kuning Mas. Alhamdulillah bisa berhenti gitu nggih. Jadi dengan penggunaan Kalbovit tadi nggih Pak. Terus dan kalau teman-teman lihat untuk tanamannya memang sangat rimbun sekali ya Pak ya. Dan ini untuk buahnya juga sangat lebat sekali teman-teman, karena Pak Agus juga memasukkan kalsium itu di via bawah dan juga via atas ya Pak, dikocor dan juga dispray, sehingga tanaman itu menjadi lebih istilahnya lebih kuat ya Pak ya, lebih kokoh ya Pak ya. Dan untuk buahnya juga tidak perlu dilakukan lagi ya Pak ya, bisa besar. Dan kalau kaitannya dengan musim Pak, kalau untuk saat ini musimnya bagaimana Pak sini Pak? Saat ini untuk musim sangat rentang sekali Mas. Sangat rentang sekali Pak? Iya. Curah hujannya mungkin tinggi ya Pak? Tinggi sekali. Baru sekitar 5 harian lah yang ada cuaca seperti. Selama ini cuacanya cukup ekstrim ya, curah hujannya tinggi ya Pak ya. Jadi kelembabannya juga tinggi, apalagi ini jarak tanaman rimbun ya. Tapi alhamdulillah masih bisa aman mungkin ya Pak ya. Aman. Terus kalau mungkin untuk asam amino juga tetap dimasukkan nggak Pak? Asam amino ya saya masukkan memakai Premino Mas. Oh, dengan penggunaan Premino ya Pak ya. Itu kalau boleh tahu dengan dosis berapa dan interval berapa sih Pak? Untuk Premino saya pakai 20 mili. 20 mili. Kalau untuk yang dirasakan dengan penggunaan asam amino Premino itu kira-kira bagaimana Pak? Untuk Premino. Untuk Premino itu yang saya rasakan itu pertumbuhannya itu bagaimana ya? Sepertinya kayak lanjut terus gitu nggih. Jadi dengan penggunaan Premino itu yang dirasakan bahan itu di pertumbuhannya juga ya Pak ya. Kalau misalnya cuaca ekstrim itu kan juga bisa, tanaman juga bisa agak stres gitu ya Pak. Itu juga membantu nggak Pak di bagian itu? Membantu. Berarti bisa membantu di stres juga ya Pak ya. Stres, ya. Dan kalau untuk itu Pak, kaitannya dengan virus kuning Pak, ini kan kalau saya lihat ini ya dari 11.000 ini nggak ada ya Pak. Ya ada tapi beberapa ya Pak ya. Ini merupakan, kalau untuk benihnya udah tahan virus belum Pak ini Pak? Kalau soal itu saya belum tahu. Belum saya tanam Megatop ini baru sekali. Oh baru sekali. Tapi kalau untuk serangan virus kuning kalau di lahan ini gimana Pak? Biasanya ini gua Mas, yo pakai Mas biasa kayak benih lian. Berarti sini baratnya udah endemik kuning ya Pak ya? Kuning. Dan tapi alhamdulillah untuk musim tanam ini bisa aman. Kalau boleh tahu adakah rahasia ataupun trik khusus Pak? Oh enggak ada. Oh enggak ada. Kalau kayak seperti unsur mikro itu juga dimasukkan Pak? Mikro seperti Vitaron. Masuk Vitaron sekitar umuran 90-an. 90-an. Itu dengan dosis berapa Pak kalau begitu? Dosis Vitaron 30 mili. 30 mili. Dengan yang mungkin yang dirasakan Bapak gimana Pak dengan penggunaan Vitaron itu Pak? Untuk Vitaron ini untuk bisa mulai tumbuh lagi Mas. Pupus baru itu. Iya. Jadi dengan penggunaan Vitaron itu pupusnya itu bisa cepat tumbuh gitu nggih Pak nggih. Jadi dan kalau untuk kaitannya dengan istilahnya perlindungan dari hama dan penyakit Pak, mungkin dari hama, mungkin dari insektisida Pak. Kalau kemarin biasanya hama itu yang menyerang apa Pak di daerah sini Pak? Kutu kebul sama trip sama tungau. Itu kalau boleh tahu biasanya yang untuk mengatasi hal tersebut kira-kira insektisida yang dimasukkan biasanya apa sih Pak? Saya pakai Agrimek, Vegasus, sama Endur. Itu di rolling Pak? Rolling, setiap pengobatan ganti terus Mas. Berarti berapa hari sekali Pak kalau insek itu Pak? Insek itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Dan kalau itu dibarengkan dengan nutrisi nggak Pak? Enggak. Disendirikan ya? Sendiri. Berarti seperti penggunaan Modern Vitaron itu disendirikan ya Pak ya? Sendiri. Terus kalau untuk kaitannya dengan fungisida Pak, kalau ibaratnya kan ini curah hujannya kata jenengan tadi juga agak tinggi dan ini kerapatannya itu juga sangat rapat ya Pak. Itu kan otomatis kan juga perkembangan jamur itu juga cepat ya Pak ya. Nggih. Nah, itu kalau untuk pengendalian atau pencegahan dari si serangan penyakit seperti jamur tadi kira-kira yang dimasukkan apa aja Pak? Seperti fungisida atau apa? Fungisida saya pakai Carbiotop. Sama Dakonil dan Ditan. 3 itu ya Pak ya? Iya. Berarti itu di rolling juga ya Pak ya? Iya. 1 minggu sekali ya Pak ya? 1 minggu sekali. Kalau untuk penyakit yang kemarin dihadapi apa Pak kendala penyakit Pak ini Pak? Busuk batang Mas. Busuk batang Pak? Busuk batang. Oh, itu kalau boleh tahu Pak ya, upaya yang Bapak lakukan biasanya bagaimana Pak dengan busuk batang itu? Dengan busuk batang itu saya pakai Zorvec pertama. Zorvec pertama. Kedua pakai Zambro Mas.
Berarti dengan untuk kemarin mengalami busuk batang, tapi untuk mengatasi hal tersebut dengan penggunaan Zurfak dan juga Zambro tadi ya Pak ya, itu dengan di rolling Pak itu Pak? Iya. Di rolling ya Pak ya? Pertama pakai Zurfak, yang keduanya pakai Zambro. Itu untuk busuk batang ya Pak. Kalau untuk kaitannya dengan Phytophthora Pak kemarin Pak, tadi kan sempat menyebutkan ada Phytoph juga ya Pak ya. Itu kalau itu dengan untuk mengatasi itu gimana Pak? Pakai Mas, produk dari MMC itu. Kalau untuk dengan kaitannya dengan ini Pak, untuk kaitannya dengan pembuahan Pak, kalau di pembuahan itu biasanya juga tetap memasukkan nutrisi nggak Pak ini Pak? Memasukkan Mas saya itu. Kalau biasanya yang dimasukkan apa Pak di ini? Kalau saya lihat kan buahnya sangat lebat banget ini Pak. Nah, itu saya pakai itu apa namanya itu pupuk atas. Namanya apa tadi? Kalinet. Kalinet ya Pak ya? Kalinet ya, Kalinet. Dengan dosis berapa Pak biasanya dengan penggunaan Kalinet itu Pak? Untuk dosis Kalinet 20 mili Mas. 20 mili? 20 Kalau mili. boleh tahu yang dirasakan dengan penggunaan Kalinet itu gimana sih Pak? Alhamdulillah buahnya sangat manjur Mas. Sangat manjur ya Pak, sangat lebat ya Pak ya. Dan kalau teman-teman lihat emang buahnya itu sangat lebat ya Pak ya. Dan untuk kualitas buah juga sangat kuat ya Pak. Kuat. Keras banget ya Pak ya. Ini kan hubungannya dengan tonase juga ya Pak ya. Dan kalau untuk sangat untuk buah dan buahnya itu kalau saya lihat tanpa ada yang rontok gitu ya Pak nggih. Ya ada sedikit lah. Ya tapi sedikit gitu ya. Okay. Terus kaitannya dengan penggunaan pupuk kimia katanya tadi hanya habis 1 kilo Pak itu Pak. Itu kalau meminimalisir penggunaan pupuk kimia yang hanya habis 1 kilo ya Pak, kayak putih ya Pak ya. Itu karena menurut Bapak dengan penggunaan nutrisi ya Pak ya. Dengan penambahan nutrisi seperti ada Modern Vol, ada Kalha, Kalbovit, Impresol, terus juga ada Premino juga, Vitaron ya Pak ya. Dan tadi juga ada pencegahan seperti dari penyakit seperti dari serangan jamur seperti Biosigma tadi ya, Trichoderma ya Pak ya. Dan mungkin menurut Bapak dengan penggunaan nutrisi itu seberapa penting sih Pak kira-kira di tanaman sendiri Pak? Kalau dari pengalaman saya ini untuk itu bisa mengurangi bahan kimia, mengiritkan, menguntungkan petani. Mungkin selain itu Pak, mungkin hasil yang dihasilkan tanamannya bagaimana Pak? Mungkin kalau sebelum dengan penambahan nutrisi dan saat ini menggunakan nutrisi tambahan itu kira-kira ada bedanya nggak Pak? Ada. Itu mungkin yang dirasakan gimana Pak di pertumbuhan Pak? Untuk pertumbuhan saya senang pakai nutrisi. Jadi teman-teman dengan penggunaan nutrisi menurut Pak, penambahan nutrisi seperti Modern Vol dan ya yang dikatakan tadi lah, itu bisa meminimalisir penggunaan pupuk kimia juga ya Pak ya. Pupuk kimia itu hanya bisa dikurangi tapi hasilnya juga bisa maksimal ya Pak ya. Dan terbukti untuk tanamannya juga sehat-sehat ya Pak ya ini Pak. Dan juga untuk kaitannya dengan hasil tanaman itu kemarin Pak Agus juga sebelum menggunakan penambahan nutrisi itu hasilnya itu bisa ada hasil yang perbedaan signifikan ya. Hasilnya lebih maksimal yang sekarang gitu nih Pak Nggih. Baik dari pertumbuhan maupun pembuahan dan juga untuk seperti daun-daunnya dan serangan penyakit juga sangat istilahnya mengurangi gitu nih Pak Nggih. Dan mungkin kalau dengan penggunaan nutrisi itu kira-kira sebanding nggak sih Pak dengan hasil yang saat ini dihasilkan? Kayaknya sebanding aja Mas. Kayaknya kalau melihat pembuahannya segini lah. Berarti dengan penggunaan nutrisi itu juga bisa sebanding dengan hasil yang dihasilkan gitu ya Pak ya. Dan mungkin terakhir ini Pak, kalau dari jenengan adakah kata-kata ataupun motivasi ke teman-teman di rumah Pak ini Pak? Ya. Untuk sahabat tani semuanya, ayo pakai nutrisi, bisa mengurangi pupuk kimia dan untuk menjaga kesuburan tanahnya. Nah, jadi pesan ke teman-teman di rumah dari Pak Agus untuk sahabat petani ya Pak ya, sahabat tani di rumah itu jangan lupa menambahkan nutrisi di tanaman ya Pak, karena menurut Pak Agus tadi juga pengalaman dari Pak Agus bisa dengan penambahan pupuk, dengan penambahan nutrisi itu bisa istilahnya mengurangi pupuk kimia dan untuk pertumbuhan tanaman juga lebih sehat tadi ya Pak, lebih juga tumbuhnya juga bisa maksimal gitu nih Pak. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Agus tadi juga untuk budidaya tanaman cabai merah besar yang sangat luar biasa teman-teman, baik dari pertumbuhan dan juga dari pembuahannya teman-teman. Tadi juga sudah dikatakan mulai dari pengolahan lahan sampai dengan perawatan yang Pak Agus lakukan, pemberian nutrisi, insektisida dan fungisida juga sudah dikatakan. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat Pak ke teman-teman di rumah dan juga bisa bermanfaat bagi Pak Agus sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Bapak. Dan kami doakan untuk hasil panennya bisa melimpah Pak besok Pak, dan untuk harganya bisa maksimal dan stabil Pak. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.